Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' والدعاء لا يسمع. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun. Ini adalah bab menerangkan tentang yudfanul abdu fil ardil lati khuliqa minha. Yudfanu dikubur, akan dikubur siapa? Al-abdu, seorang hamba, fil ardi, di bumi, allati, yang khuliqa, dia diciptakan, minha, darinya. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu di surah Thaha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, dari bumi itu aku ciptakan kalian, dan kepadanya kalian aku kembalikan, dan darinya pula suatu saat kalian aku bangkitkan kembali. Jadi darinya kalian aku ciptakan, kepadanya kalian akan aku kembalikan, dan darinya pula nanti kalian akan dibangkitkan. Min surah Thaha, surah ke-20 ayat 55, betul nggih? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, itu kalau kita baca sababun nuzulnya, itu diantaranya adalah yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini. Jadi bumi itu pada saat penciptaan Nabi Adam, menurut penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Itu bumi berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau ciptakan makhluk dari bagian diriku, berarti ada yang kurang dong dari bagian diriku ini." Kata Allah, "Enggak usah khawatir, nanti akan aku kembalikan dia kepadamu." Nah, jadi tadi turun ayat tadi, darinya kita semua diciptakan, kepadanya nanti semua akan dikembalikan, dan darinya pula nanti kita akan dibangkitkan di suatu saat nanti. Nah, itu merupakan janji Allah kepada bumi. Itu janji Allah kepada bumi. Apa janjinya? Setiap kita pasti akan dikembalikan oleh Allah ke bumi di mana kita diciptakan. Semua kita ini pasti dikembalikan oleh Allah ke bumi di mana kita diciptakan. Berarti setiap kita punya jatah kuburan. Setiap kita punya jatah apa? Kuburan. Wis gak satu kuburan wonten jatahe dhewe. Berarti enggak usah pesen kuburan wis wonten jatahe dhewe. Jadi kita itu sebenarnya kita semua ini enggak usah khawatir soal kuburan sebenarnya. Semua kita ini enggak usah khawatir soal kuburan. Tapi beritanya sekarang mencari kuburan sulit, Ustaz. Kemarin tetangga mati sulit. Secara muamalah monggo, tidak apa-apa. Secara muamalah panjenengan punya beli kuburan monggo silakan secara muamalahnya. Tapi jangan melibatkan akidah bahwa seolah-olah itu pasti kuburan kita, karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Secara muamalah monggo, persiapan kain kafan silakan, tidak apa-apa, silakan aja. Tapi jangan diyakini bahwa itu pasti kain kafan kita. Saya ulang, karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Karena pada akhirnya sudah janji Allah ke bumi, kita ini semuanya akan dikembalikan oleh Allah ke bumi mana dulu kita diciptakan. Jadi bahan dasar kita dulu diambil dari mana? Yang diambil dari Solo, matinya ya di Solo. Pokoknya dimakan, atau mati di mana tapi tetap dimakamkannya di Solo. Mungkin ada yang diambil dari bahan dasarnya di Mekah, Madinah, sehingga nanti meninggalnya di Mekah, Madinah dan dimakamkan di sana. Ada yang mungkin bahan dasarnya di Turki, matinya ya di Turki, dimakamkan di Turki sana, bisa saja. Allahu Akbar. Pokoknya setiap kita ini pada akhirnya kan Allah, ini janji Allah pada bumi, akan dikembalikan kita ini semua ke bumi di mana dulu kita diciptakan, bahan dasarnya kita itu. Makanya nggak usah resah soal kuburan. Kalau secara i'tikad ya, secara i'tikad nggak usah resah, secara i'tikad nggak usah resah soal kuburan. Walaupun secara muamalah boleh jenengan beli kuburan, monggo silahkan. Tapi itu jangan melibatkan akidah. Cukup sebatas muamalah saja. Kalau ngomongnya ke anak-anak kira-kira gini, mama papa ini tidak tahu di mana meninggalnya. Cuman andaikan mama papa ini ditakdir oleh Allah meninggal di sini, biar kalian nggak repot, mama papa udah siap kuburan, sudah siap kain kafan. Nah, tapi jangan diyakini itu pasti kuburan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bumi mana kita akan dibangkitkan kembali, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, itu janji Allah kepada bumi. Saya ulang, itu janji Allah kepada bumi. Dan kita tahu Allah itu tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mbok diwolak-walik, tetap kita semua akan dikembalikan oleh Allah ke bumi di mana kita diciptakan dulu. Mohon paham ya. Jadi kalau secara i'tiqad harusnya kita nggak usah resah soal kuburan kita. Itu seperti rezeki sudah dijamin oleh Allah. Sudah resah. Tapi boleh kalau Anda mau beli dalam konteks muamalah. Ya, jangan melibatkan akidah. Sebatas pada tadi, ya kalau Allah takdirkan mama papa meninggal sini, biar kalian anak cucuku nggak susah cari kuburan. Monggo jenengan sebagai pengurus kelurahan atau kecamatan atau pejabat wilayah berusaha membuat kuburan untuk warganya, tidak apa-apa, monggo. Itu kan secara muamalah silahkan. Walaupun belum tentu nanti dihuni oleh warga Anda, karena banyak orang yang mungkin dari luar masuk ke situ. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Itu seperti itu. Itu pemakaman COVID di Rorotan itu kan tidak semua penghuni orang Rorotan gitu. Banyak orang luar, orang jauh-jauh malahan itu. Atau yang di Pedurenan dan yang di macam-macam itu. Kalau Allah berkehendak begitu.
Tapi silahkan secara muamalah boleh, jenengan wakaf untuk kuburan, misalnya jenengan buat makam keluarga, monggo silahkan, tidak apa-apa. Secara muamalah aja, tapi gak usah disertai i'tiqad bahwa itu pasti kuburan kita, karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Nyetok kain kafan monggo silahkan, tidak apa-apa, tapi jangan diyakini itu pasti kita pakai, karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati tadi itu. Nah, itu secara muamalah. Jadi pun tenang nggih, enggak usah resah soal kuburan nggih. Nanti kalau kita mati urusan sing urip niku. Nah, kalau kita mati urusan sing urip, tapi percayalah setiap kita sudah dijatah oleh Allah kuburannya. Karena itu janji Allah ke bumi. Saya ulang, itu janji Allah ke bumi. Ayatnya jelas ketho welo-welo niku. Jadi ayatnya jelas ada di surah Toha ayat 55 itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, cuman nanti kalau bedanya gini, kalau ketika kita diciptakan sekarang ini dari bahan dasar bumi itu atau saripati tanah itu dalam bentuk yang dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Sementara nanti pas kita dibangkitkan kembali dari bumi yang sama, itu pertama buminya sudah beda. Jadi ketika kita dibangkitkan dari bumi yang sama, tapi bentuknya sudah beda. Karena nanti bumi ini akan diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Sebagaimana kulit kita akan diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Artinya badan kita pun nanti badan yang baru. Nah, bumi yang baru itu kata Nabi Al-Qamakal bentuknya datar, tidak ada dataran tinggi gunung, tidak ada dataran dalam jurang, tidak ada, yang ada datar semua. Bentuknya seperti perak, Nah, nanti badan kita juga bangkit dalam wujud berdasar informasi amal. Jadi bangkit berdasar informasi amal. Kalau bahasa Al-Qur'annya yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'mala. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang memacem. Jadi nanti bentuk tubuh manusia itu bukan macam-macam, tapi mawacem. Karena Allah menggunakan kata ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta itu bentuk tunggalnya, artinya jamak, macam-macam. Jadi kata tunggal tapi artinya macam-macam. Allah bentuk jamak ashtata. Kalau kata tunggalnya saja artinya macam-macam, kata jamaknya ini kira-kira apa ya pas? Ya tadi mawacem kalau bahasa Jawanya. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka itu. Agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka itu. Maka bagaimana bentuk fisik kita nanti itu dikembalikan kepada bagaimana amalan kita hari ini. Bisa bercahaya, bisa lecek, bisa kumel, bisa cacat. Sehingga dikatakan ada yang bangkit dalam keadaan yang wujuhu yauma idzin na'imah. Pas bangkit wajahnya sumringah. Lisa'iha radiyah. Karena semasa hidupnya selalu ridho, selalu puas, senang dengan keputusan Allah. Tapi ada yang wujuhu yauma idzin khasyi'ah, lecek, kumel, tertunduk, malu, bahkan ada yang cacat. Naudzubillah min syarri dzalik. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an di surah Toha juga itu ayat 124 sampai dengan 126, pas di mahsyar ada seseorang yang berkata begini, ya Allah, kalau bahasa kita lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kiring aku di mahsyar dalam keadaan buta, padahal dulu aku melek? Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana dulu telah sampai kepada kami ayat-ayat, sebagaimana dulu telah sampai kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu mengabaikannya. Sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang ketika bangkit dia dalam keadaan
yang tidak baik tadi itu karena amaliyanya dulu semasa di dunia itu seperti itu. Dicontohkan di mahsyar nanti ada orang yang di dunia dia melek, di akhirat dia malah buta. Jadi di dunia melek, di akhirat malah buta. Kenapa? Karena dulu di dunia dia telah sampai ayat-ayat Allah tapi tidak dia pernah baca, maka matanya dibutakan. Nah, bisa jadi malah ada orang yang di dunia buta, di akhirat malah melek. Kenapa? Karena hatinya sering dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Nah, makanya itu Allah marah saja bahasanya halus. Ya, Allah itu marah saja bahasanya halus. Sebagaimana telah sampai kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana kamu mengabaikannya sekarang pun kamu diabaikan. Kalau versi Jawa Timurnya, sebagaimana telah sampai kepadamu ayat-ayat kami tapi matamu nggak pernah dipakai untuk membacanya, maka sebagaimana matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka matamu dibutakan. Kira-kira gitu. Allahu Akbar. Bun, lanjut. Itu diantaranya nggih. Nah, Abu Musa At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis an Matar ibn Ukamis dari Matar ibn Ukamis rahimahullah, qala beliau berkata, radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala bersabda siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qadallahu li 'abdin ay yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan. Idza qadallahu, apabila Allah telah memutuskan li 'abdin untuk seorang hamba ay yamuta untuk mati bi ardin di bumi tertentu, maka ja'ala lahu ilaiha hajatan, maka Allah akan menjadikan untuknya keperluan untuk pergi ke bumi itu. Atau beliau bersabda biha hajatan, atau Allah akan menjadikan untuk orang itu di bumi itu keperluan. Ini hadisnya Sahih At-Tirmidzi, disahihkan Imam Al-Hakim juga, dan sepakati oleh Imam Ad-Dahabi hadis ini. Jadi mbuh yo apa ceritane wis pokoke ngoten nggih. Mbuh yo isi apa ceritane, kalau Allah sudah memutuskan dia mati di suatu tempat tertentu, maka Allah akan buat skenario untuknya ada perlu ke tempat itu. Mbuh yo apa ceritane. Atau Allah akan buat dia ada keperluan di tempat itu. Kalimatnya begitu, sama saja sih intinya itu. Mbuh yo apa ceritane wis, mbuh yo apa ceritane. Akan di skenario oleh Allah seperti itu. Dia akan pergi ke bumi di mana dia ditakdirkan mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Makanya tidak usah khawatir. Soal kuburan apa betul usah khawatir. Karena sudah ada jatahnya yang merupakan itu janji Allah kepada bumi, dan Allah tidak akan mengingkari janji. Yang penting itu husnul khotimahnya itulah. Makanya kan nun sewu nggih, jenengan baca keterangan para ulama terkait dengan persiapan menghadapi kematian. Itu di kitab ini disindir. Tidak termasuk persiapan menghadapi kematian itu menyiapkan kain kafan misalnya, menyiapkan kuburan, enggak termasuk. Karena itu bukan persiapan menghadapi kematian, itu persiapan pemakaman. Paham nggak? Jadi kalau di kitab ini yang saya tahu ya, nanti di bab belakang itu ada penjelasan begitu. Jadi tidak termasuk persiapan menghadapi kematian itu adalah menyiapkan kain kafan, termasuk nyiapin kuburan, bukan termasuk. Kata para ulama bukan itu yang dimaksud persiapan menghadapi kematian, bukan nyiapin kain kafan, bukan nyiapin kuburan itu. Walaupun boleh saya ulang. Kenapa? Karena kalau persiapan kuburan sama persiapan kain kafan itu persiapan pemakaman gitu. Bukan persiapan kematian, bukan. Persiapan pemakaman gitu. Persiapan kematian itu mencakup satu, persiapan agar bagaimana kemudian akidah kita ini selamat, akidah iman Islam kita ini selamat. Kita mati sebagai seorang muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka persiapan untuk itu bagaimana caranya? Di samping kita belajar tentang ilmu akidah, tauhid dan macam-macam itu, jangan lupa berdoa,
mohon dijaga oleh Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Maka jangan remehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan kita enggak boleh sombong dengan mengatakan bahwa saya kan ngaji banyak, hafal Quran, akan. Oh jangan. Kalau dalam kitab Al-Kabair Imam Ad-Dahabi, termasuk dosa besar itu adalah merasa aman dari rencana Allah. Maksudnya bagaimana? Merasa aman dari rencana Allah karena merasa dirinya baik-baik saja, terus merasa tidak perlu lagi minta pertolongan Allah karena dia merasa semuanya baik-baik saja. Amal saya cukup, anak-anak saya banyak dan soleh-soleh semua misalnya. Secara ekonomi warisan saya banyak misalnya. Terus karena dia merasa semuanya baik-baik saja, dia merasa tidak perlu mohon pertolongan Allah. Maka itu dosa besar. Maka kita ini harus merasa selalu butuh pertolongan Allah agar akidah iman Islam kita ini dijaga oleh Allah. Maka kalau kita belajar dari orang-orang dulu, ada Bal'am bin Ba'urah, seorang wali besar di zaman Bani Israel, yang kalau berdoa belum turun tangannya sudah Allah kabulkan. Kepleset akidahnya, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Memihak kepada Fir'aun, memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Mungkin kita pernah dengar cerita tentang Barsisa, ulama Bani Israel juga, yang mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, kalau di zaman sebagian para sahabat Nabi, saat ada nabi palsu namanya Aswad al-Ansi itu ada sebagian sahabat Nabi yang tergelincir juga itu, sehingga menjadi memihak ke Aswad al-Ansi itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sekelas sahabat yang pernah membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu begitu dia murtad bukan sahabat lagi namanya sudah, karena disebut sahabat kalau mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hanya ketemu dengan Nabi, Abu Jahal juga ketemu dengan Nabi. Abu Lahab malah besanan dua dengan Nabi. Di samping bertetangga, paman cer, besanan dua dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, sekelas orang-orang top saja bisa kepleset gitu. Apalagi kita, itu seperti itu. Bahkan ada tokoh di Mesir yang membuat sebuah buku membantah pemikiran Syiah itu, yang sampai banyak ulama memujinya dengan mengatakan Anda telah memberi surga dengan buku Anda ini, tapi matinya sebagai ateis. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka kita tidak boleh kegeeran merasa tidak perlu ditolong oleh Allah, itu tidak boleh. Harus selalu kita ini berdoa kepada Allah tentang ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena kita sejatinya tidak bisa mengendalikan hati kita. Pencipta dan pengendali hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Disebut persiapan menghadapi kematian itu kalau kita memperbanyak ibadah dan amal yang soleh. Jadi memperbanyak ibadah dan amal yang soleh. Ini merupakan persiapan dalam menghadapi kematian. Baik kalau terkait dengan ibadah dan amal yang soleh, sebagai bekal kita untuk nanti menghadap kepada Allah. Harapan kita adalah Allah wafatkan kita dalam kebiasaan kita yang Allah ridhoi. Kan umumnya orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati menurut kebiasaannya. Makanya harapannya dengan kita berbanyak ibadah dan amal yang soleh, Allah pilih kita mati dalam keadaan sedang beribadah atau beramal yang soleh yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan. Nah, amin Allahumma amin, insyaallah mudah-mudahan. Itu penting itu. Ustadz, kita kan aktivitasnya macam-macam banyak. Tidak apa-apa, asal halal, asal mubah, tidak apa-apa, silahkan. Ada agenda goes setiap Sabtu dan Rabu, monggo teruskan, tidak apa-apa. Sabtu kali Rabu nopo selesai Pak? Goes ini. Sabtu kali? Sabtu mawon, Rabu nggih, Rabu. Nggih.
Sabtu kali Rabu nggih. Mau teruskan aja enggak apa-apa. Pak Haji Ridwan semangat itu. Saya pada kalau pulang kuliah subuh lihat bapak-bapak, wah sudah jalan goesnya ini. Nah terus kemudian silahkan yang mungkin punya hobi yang lain yang mubah, monggo teruskan. Oh ini ada Pak Nur Hasan juga senang goes. Monggo teruskan saja, tidak apa-apa. Tapi harus ada kebiasaan seperti hadir di majelis ilmu begini. Harus ada kebiasaan di mana kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Harus ada kebiasaan di mana kita itu yang amalan itu ada stempel Allah ridho. Harapannya kita dipilih oleh Allah wafat dalam keadaan yang Allah ridho itu. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Nah, terutama amal soleh yang punya nilai pahala jariah itu harus punya stok kita itu. Terutama amal soleh yang punya nilai pahala jariah terus mengalir. Itu baru persiapan menghadapi kematian. Bentuknya terserah, masjid, musola, majelis taklim, pesantren, perbaikan jalan, wakaf mushaf Al-Quran, pengadaan sumur bersih, mengalirkan irigasi air, monggo terserah apa saja. Yang penting itu dalam kebaikan. Beasiswa sekolah termasuk, atau beasiswa pesantren termasuk. Monggo kalau kita punya kemampuan. Ustadz, contohnya kok berharta semua itu Ustadz. Kan tidak semua orang berharta. Oh gampang. Bagi yang tidak berharta, beritahu yang berharta. Nah gitu. Bagi yang uangnya nggak banyak, kasih tahu yang uangnya banyak. Pak Haji, sana itu ada musola belum jadi Pak Haji. Maka kasih tahu Pak Haji, sana ada pesantren butuh bantuan Pak Haji. Pak Haji, sana ada santri penghafal Quran butuh wakaf Al-Quran Pak Haji. Kita kasih tahu. Dalam hadis Sahih Muslim, yang memberitahu mendapat pahala yang sama dengan yang diberi tahu, sama. Itu seperti itu. Jadi itulah indahnya Islam ya, memberi kesempatan beramal tidak hanya untuk yang berharta, bahkan yang tak berharta pun juga bisa beramal. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mencetak generasi penerus yang soleh. Ya, Ustaz, bagaimana kalau nggak punya anak? Bersyukurlah pada Allah, dalam hadis Sahih Muslim itu anak itu Nabi menggunakan redaksi walad, wa waladin salihin yad'ulah. Anak itu dalam redaksi walad itu bisa anak biologis, bisa anak ideologis. Kalau bahasa kita itu bisa anak kandung, bisa anak orang asal seiman dengan kita ya. Nah, itu yang kita asuh, yang kita besarkan, atau yang anak angkat, atau anak sambung, atau siapapun, atau keponakan yang kita anggap seperti anak sendiri. Itu termasuk di dalamnya, tidak usah khawatir. Nah, ini mencetak generasi penerus yang soleh. Itu diantaranya. Dan sebisa mungkin itu kita upayakan agar itu masuk dalam kategori tadi, persiapan dalam menghadapi kematian, karena itu nanti yang sangat kita butuhkan. Di samping nge-share ilmu ya, nge-share ilmu karena itu bagian dari ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau di satu hadis Nabi mengatakan atau ilmu yang diajarkan atau yang disebarluaskan. Jadi ilmu yang diajarkan atau yang disebarluaskan itu merupakan bagian dari upaya untuk supaya kita dapat masuk dalam kategori orang yang betul-betul persiapan guna menghadapi kematian. Qala Abu Isa, berkata siapa Abu Isa rahimahullah Tirmidzi, wa fil babi an Abi Uzzata, dan di dalam bab ini dan dalam satu bab dari Abi Uzzah. Wa hadza haditsun gharibun, ini hadisnya gharib tapi sahih yang mana? Tapi hadisnya sahih. Hadis gharib itu hadis asing, rawinya enggak banyak. Biasanya hadis gharib itu dhaif biasanya. Tapi tidak semua hadis gharib itu dhaif. Jadi tidak semua hadis gharib itu dhaif gitu. Itu diantaranya ini, contohnya ini hadisnya gharib tapi sahih ya. Karena memang kalau kita bicara ilmu hadis itu ada kadang hadis itu gharib indal fuqaha tapi masyhur inda ahli hadis misalnya gitu. Ada juga nanti hadis yang gharib menurut kalangan ahli hadis tapi masyhur menurut kalangan ahli fikih misalnya. Itu biasa begitu itu. Makanya tidak semua hadis yang gharib itu dhaif. Walaupun umumnya hadis yang gharib itu dhaif, tapi tidak semuanya.
Terus kemudian wala ya'rifu limarat wala yu'rafu limatarib ukamis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu hadal hadis, dan tidak diketahui satupun hadis yang bersumber dari Matar ibn Ukamis yang bersumber langsung dari Nabi kita Muhammad SAW selain hadis ini. Ya cuman satu ini hadisnya kata beliau. Jadi satu-satunya hadis yang diambil dari Ukamis yang nyambung, dan Matar ibn Ukamis yang nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW ya cuman satu hadis ini saja. Makanya hadisnya gharib, tapi ternyata hadisnya sahih, walaupun gharib tapi hadisnya sahih. Wa an Abi Uzzah, dan cerita dari Abi Uzzah, qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu Abi Uzzah radhiyallahu an, qala bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qadallahu li 'abdin ayyamuta bi ardin, apabila Allah telah memutuskan untuk hambanya agar mati di suatu bumi tertentu, ja'ala lahu ilaiha hajatan, maka Allah akan jadikan dia punya keperluan ke negeri itu. Itu ada ayat juga yang menyatakan bahwa ketika orang-orang munafik diajak jihad, itu mereka tidak mau, alasannya kan takut mati. Allah itu menyatakan ke mereka itu, kurang lebih terjemahan, saya lupa ayatnya itu, tapi kurang lebih terjemahannya gini. Jadi seseorang itu tetap akan keluar ke bumi mana dia mati. Jadi kalau orang itu, kalaupun dia itu takut mati untuk berjihad di jalan Allah, kata Allah, tetap saja orang yang mati itu akan keluar ke bumi dia, ke tempat di mana dia akan mati. Ada orang misalnya tidak mau berjuang di jalan Allah karena takut resiko misalnya. Itu nyindirnya Allah itu gitu ke orang-orang munafik itu. Ya, kamu nggak berjuang pun kalau waktunya mati tetap akan keluar ke tempat di mana kamu akan mati. Ada orang trauma mau naik pesawat misalnya. Ya tapi memang kalau jatuhnya mati aja. Jadi sebenarnya kematian itu akan datang kepada siapapun yang Allah kehendaki di pada waktunya, dimanapun Allah kehendaki. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, walaupun kita menghindar kemanapun, kalau memang jatahnya terkejar gitu aja lah. Bahkan ada yang mengatakan bukan dikejar, dihadang kita itu. Jadi bukan dikejar tapi dihadang semua kita. Karena semua kita ini kan sedang berjalan menuju ke ajal kita masing-masing. Dan semua kita ini sedang menjalani takdir kita masing-masing. Semua kita ini sedang menjalani takdir kita masing-masing. Semua kita ini. Tapi ingat ya, kita meyakini dengan keyakinan ahli sunnah, bukan keyakinannya orang Jabariyah. Karena semua sudah Allah takdirkan, ya sudahlah, nggak usah berusaha. Nah, jangan gitu. Tetap kita berusaha semampu kita. Ya kita berpikir selagi masih bisa dipikir. Kalau bisa dipikir tinggal ngopi. Serahkan pada Allah maksudnya. Serahkan pada Allah. Allahu Akbar. Pun lanjut. Au qala biha hajatan, atau beliau berkata akan Allah jadikan di bumi itu hajat. Qala beliau berkata, Imam At-Tirmidzi berkata, hadza hadisun hasanun sahihun. Ini hadisnya hasan sahih. Wa Abu Uzzah lahu suhbatun. Abu Uzzah itu termasuk yang punya predikat sahabat. Wa ismuhu Yasar ibn Ubaid. Nama aslinya Yasar ibn Ubaid. Nah, jadi ini sahih, hasan sahih hadis. Kalau ada istilah hasan sahih atau Imam At-Tirmidzi berarti hadis ini ada jalur hasan, ada jalur sahih. Hadis hasan itu rawinya diantaranya ada yang agak lemah dikit ingatannya, ada agak lemah dikit ingatannya, itu hasan. Tapi hadis hasan itu secara prinsip bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Nah, jadi dengan membayangkan orang lemah ingatannya itu kayak apa coba? Kalau dalam ketentuan ahli hadis itu, ahli hadis itu ada yang modelnya sekali dengar langsung hafal. Ada yang 2 kali dengar langsung hafal. Ada yang 3 kali dengar langsung hafal. Ini masih kategorinya kuat ini. Tapi kalau ada yang 4 kali dengar baru hafal, ada yang 5 kali, ini sudah mulai agak lemah. Hasan hadisnya ini. Kalau kita berapa ratus kali dengar baru hafal ya. Jadi dulu ada ahli hadis itu sekali dengar langsung hafal.
Imam At-Tirmidzi ini selama ceramah gurunya itu suruh ngulang bisa. Imam At-Tirmidzi persis tanpa ada yang dikurangi. Imam At-Tirmidzi rahimahullah, salah satu murid terbaik Imam Bukhari. Imam At-Tirmidzi ini salah satu murid terbaik Imam Bukhari. Beliau itu. Allahu Akbar. Saya baca sempat di biografi beliau itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tentang kehebatan Imam At-Tirmidzi, di antaranya itu. Beliau mulazamah dengan seorang guru, gurunya ceramah sekian jam menyampaikan sekian banyak hadis, beliau bisa mengulanginya persis tanpa diulang-ulang. Masya Allah, itu Imam At-Tirmidzi. Nah, kalau Imam Muslim lebih keren lagi. Imam Muslim itu pernah ada konflik dengan gurunya. Kadang-kadang gurunya ada konflik sama Imam Bukhari. Ustadz berantem itu dari dulu sudah ada. Nah, jadi Imam Muslim itu menjaga perasaan dua orang ini. Makanya Imam Muslim itu masyhur dalam biografi beliau. Beliau ini belajar hadis itu diantaranya Imam Bukhari, diantaranya saling belajar lah karena sama-sama ulama. Sebenarnya yang bergelar pertama kali Amirul Mukminin fil hadis itu Imam Muslim sebenarnya. Terus Imam Muslim punya masalah yang beliau susah memecahkannya. Tanya nggak ada yang bisa jawab. Ada yang bilang itu ada anak muda namanya Muhammad ibn Ismail, ya Imam Bukhari itu. Beliau nanya ke Imam Bukhari menjawab pertanyaan Imam Muslim itu seperti anak kecil baca surah Al-Ikhlas, gampang aja jawabnya. Sejak itu diciumlah kening atau kepalanya Imam Bukhari itu sambil berkata, "Anta Amirul Mukminin fil hadis." Jadi yang memberi gelar Imam Bukhari Amirul Mukminin fil hadis itu Imam Muslim. Dan beliau banyak mengambil hadis. Tapi di Sahih Muslim, Anda baca Sahih Muslim, tidak ada satupun hadis yang diambil dari Imam Bukhari yang tercatat di situ. Kenapa? Menjaga perasaan gurunya yang satunya. Karena ada konflik sama Imam Bukhari. Imam Bukhari nggak ada konflik. Yang masalah ya beliau satu. Suatu saat marah sama Imam Muslim. Marah sama Imam Muslim, kata gurunya itu, semua ilmuku yang aku berikan, yang telah aku ajarkan kepadamu, kembalikan kepadaku. Semua ilmuku yang aku ajarkan kepadamu, kembalikan kepadaku. Imam Muslim bilang, nggih. Selang berapa waktu ada 4 ekor onta membawa buku catatan, kata Imam Muslim, ini ilmu yang saya dapat dari Anda. Jadi ditulis oleh Imam Muslim selama ngaji sama beliau itu ditulis, itu jadinya buku 4 onta yang diangkut oleh 4 onta. Ya apa ngiling-ngiling ini. Ya Allah, beliau itu Imam Muslim itu. Jadi selama belajar sama gurunya itu, dicatat kembali ilmu dari gurunya itu, karena kan suruh kembalikan. Jadi buku yang banyaknya itu sebanyak 4 onta itu yang diangkut oleh 4 ekor onta itu. Ini ilmu selama saya belajar kepada Anda, saya kembalikan. Imam Muslim itu, Masya Allah. Ulama-ulama dulu itu. Makanya ngomong ada istilah ulama agak lemah hafalannya itu, jangan bayangkan kayak ketul tenanan boten. Maksudnya itu 5 kali baru hafal, itu agak lemah itu. 1, 2, 3 itu masih kuat. Kalau udah 4, 5 itu udah mulai agak, itu hasan hadisnya namanya. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian Warwa At-Tirmidzi, dan melewatkan sama Imam At-Tirmidzi Al-Hakim, namanya Abu Abdillah fi Nawadir Usul, kitab Nawadir Usul, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, kharaja, keluar alaina, menemui kami siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatufu bi ba'di nawahil Madinati. Beliau keliling-keliling di sekitaran kota Madinah. Jadi Nabi itu diantara kebiasaannya memang mengelilingi wilayah di mana beliau berada ya. Makanya ada yang mengatakan Nabi itu silaturahimnya kuat. Nabi itu, andaikan kaki beliau sendalnya dikasih stempel warna merah gitu, kata ada ahli sejarah macam itu, maka kota Mekah, kota Madinah itu barangkali tidak ada satupun yang berwarna selain merah, karena saking kuatnya silaturahimnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau sebagai pemimpin memang sering turun ke lapangan. Di antaranya Al-Quran mengabadikan kebiasaan Nabi itu di surah Toha ayat
ayat 25, Al-Furqan ayat 25. Al-Furqan ayat 25. Bahwa di antara kebiasaan Nabi itu adalah keliling pasar. Al-Furqan ayat 25 atau 20 saya lupa itu. Non saya lupa. 25 atau 20 Pak Haji. 20 kayaknya ya. Surah Thaha itu surah Al-Furqan ayat 20 ayat 20. Nggih, Al-Furqan 20. Itu di antara kebiasaan Nabi itu sidak ke pasar. Itu. Biasanya setelah zuhur Nabi sidak ke pasar itu setelah zuhur. Nah, ini pas keliling-keliling di sekitaran kota Madinah itu wa idzan biqabrin yuhfaru. Tiba-tiba beliau ketemu dengan sebuah kuburan yang sedang digali. Faqbala hatta waqafa alaihi, maka beliau menuju kepada kuburan yang sedang digali itu dan berhenti di situ. Faqala, maka Nabi bersabda, liman hada, kuburan ini untuk siapa? Kata Nabi. Untuk siapa kuburan ini? Qila, dikatakan lirajulin minal habasyati. Ini untuk seorang lelaki dari Ethiopia, dari Habasyah. Faqala, maka Nabi bersabda, atau kama qala, la ilaha illallah, kata Nabi. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Siqa min ardihi wa samaihi hatta dufina fil ardi allati khuliqa minha, kata Nabi. Orang ini telah digiring oleh Allah dari bumi dan langitnya di Ethiopia sana hingga dia digiring kemana? Hingga dia dimakamkan di bumi yang darinya dia diciptakan. Jadi dari Ethiopia digiring ke bumi Madinah, karena rupanya orang ini dulu bahan dasar penciptaannya dari bumi Madinah. Itu kalimat Nabi itu digiring dia. Digiring ke bumi di mana dia diciptakan untuk mati. Makanya kalau sudah memang waktunya mati, orang itu akan keluar ke tempat di mana dia akan mati. Itu seperti itu. Jadi dari Habasyah Ethiopia digiring sampai ke Madinah, dan matinya di mana? Di Madinah. Ada orang tinggal lama di Mekah 20 tahun, pengen mati di Mekah. Suatu saat saudaranya di Solo ada hajatan, pulang ke Solo, mati di Solo. Memang jatahnya di Solo, bukan di Mekah jatahnya. Nah, tapi ada juga yang jatahnya di Mekah, di Madinah. Kalau memang jatahnya yes, di sana meninggalnya. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Idza kana ajalul abdi, apabila ada ajal seorang hamba, bi ardin, di suatu bumi tertentu, au sabatahu al hajata ilaiha, maka Allah akan menetapkan untuknya keperluan guna datang ke bumi itu. Hatta idza balagha aqsa asarihi, hingga ketika dia telah mencapai puncak umurnya, ajalnya maksudnya, qabadallahu, maka Allah akan mencabut nyawanya. Fataqul ardu yaumal qiyamah, maka berkatalah bumi pada hari kiamat, Rabbi, wahai Rabbku, hada ma istauda'tani, inilah dulu yang pernah engkau titipkan kepadaku, aku bangkitkan kembali nanti pada hari kiamat. Kharrajahu Ibnu Majah aidan. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah juga. Jadi saya ulang, semua kita ini prinsipnya semuanya akan dikembalikan ke bumi di mana dulu kita asal muasalnya diciptakan. Berarti apa pesannya tadi? Enggak usah resah soal napa? Kuburan nggih. Enggak usah resah, semua kita udah punya jatahnya masing-masing. Di mana? Di bumi di mana kita diciptakan. Soal ada pemberitaan kuburan sulit, monggo pembuat kebijakan membuat kebijakan, silakan. Pembuat kebijakan yang berharta silakan, kalau mau berusaha secara muamalah nggih, tapi jangan diyakini itu pasti kuburan kita. Tapi jangan diyakini bahwa itu adalah kain kafan kita. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Saya ulang, karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Yang penting sekarang persiapan saja menghadapi kematian. Iman Islam kita kita mohonkan kepada Allah agar dijaga dan disempurnakan terus. Amin insyaallah. Hiasi kehidupan kita dengan ibadah dan amal soleh yang Allah ridhoi. Terus jangan lupa cetak generasi penerus yang soleh.
sebarkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah dengan itu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang kelak menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dengan qalbun salim sebagai seorang muslim. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas atau tidak jelas semua. Pak Haji Abdullah nih. Pak Haji Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Ini Pak Haji Abdullah terus ingatannya kuat ini. Gimana terus ingatannya kuat? Nggih. 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 Nggih, bagus. Di bab ini dikutip riwayat. Cuman riwayatnya dhaif, lemah riwayatnya. Tapi saya diceritakan oleh para ulama. Jadi saya mau terangkan dulu biar Anda nggak salah paham. Jumhur ulama, mayoritas ulama itu tetap mau menggunakan hadis dhaif selama tidak dalam masalah halal haram, selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Apalagi terus kalau hadis itu maknanya sahih, walaupun dhaif tapi maknanya sahih, jelas dipakai. Dalam kitab ini dikutip riwayat yang lemah. Namun saya memahami, taruhlah dia Israiliyat. Israiliyat itu kata Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan dibenarkan tapi juga jangan didustakan. Apa riwayatnya? Pernah ada seseorang sowan ke Nabi Sulaiman dalam riwayat ini di kitab ini. Tapi ada rawinya ini, ada rawinya. Jadi kemungkinan hadis atau taruhlah dia Israiliyat. Maka kalau Israiliyat tidak usah dipercaya tapi jangan didustakan. Ambil pelajarannya aja nggih, ambil pelajarannya. Dikatakan dia datang sama Nabi Sulaiman. Kata orang itu, ya Nabi Allah Sulaiman, saya minta tolong dong, pinjem anginnya. Saya ada keperluan ke India. Kita tahu Nabi Sulaiman punya mukjizat angin yang perjalanan sebulan bisa tempuh hanya sehari. Maka qaddarallah, kata Nabi Sulaiman, ya sudah, beliau dikasih angin itu dan dalam perjalanan ke India. Terus tidak lama Nabi Sulaiman kedatangan tamu malaikat maut. Kata Nabi Sulaiman, loh, kalau bahasa kita malaikat maut kok di sini? Kalau bahasa kita ya Nabi Allah Sulaiman, saya dari tadi itu mikir, kalau bahasa kita, saya dapat perintah dari Allah, kata malaikat maut, untuk mencabut nyawa orang tadi itu di India. Sebentar lagi, tapi dia kok masih di Palestina. Ini gimana ceritanya kalau bahasa kita ya? Apa salah SK-nya gitu. Jadi malaikat maut itu memeriksa kembali, iki gimana caranya? Sampai ternyata melalui Nabi Sulaiman itulah dia dicabut nyawanya itu. Jadi dia dibawa ke India pakai anginnya Nabi Sulaiman, dan malaikat maut permisi, saya mau langsung ke India mencabut nyawa orang itu. Karena ajal tepat waktu. Nah, saya ulang tadi, taruhlah misalnya ini Israiliyat, tapi ternyata dia riwayat ya, bukan Israiliyat, dhaif. Namun misalnya kita taruhlah Israiliyat, maka jangan didustakan tapi jangan dipercaya juga, ambil pelajarannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ? Pak Haji, di saat pandemi kemarin itu ada beberapa orang yang mungkin dia mencoba bertahan di rumah, gak tahan juga, akhirnya dia berusaha untuk keluar dan akhirnya dia mati di
Ada yang di kampungnya, ada yang di mana, Pak Haji. Jadi kalau Allah berkehendak itu nggak ada yang sulit. Jadi mbuh ya apa ceritanya Pak Haji, akan diarahkan nih Pak Haji ke tempat di mana dia akan keluar itu. Secara zahir mungkin orangnya nggak mau keluar karena lockdown atau apa jenenge itu, dibatasi apa macam-macam lah istilahnya, kemarin saya sampai nggak hafal itu, saking banyaknya istilah itu. Nah, tapi kalau udah takdirnya Pak Haji, wis mbok yo apa ceritane mesti metu mawon. Dia akan keluar ke bumi di mana dia mati itu. Yang pasti itu ngeten Pak Haji, yang pasti niku. Banyak orang yang nun sewu, dia penduduk mana dimakamkannya di mana ngeten nggih. Ya, bahkan ada satu desa tertentu yang sempat viral itu Pak Haji. Penduduk kampungnya nggak mau terima dia. Gara-gara mati gara-gara Covid kemarin itu. Di daerah mana? Di daerah Jawa lah pokoknya itu. Jadi penduduk kampungnya itu nggak mau terima. Akhirnya dimakamkan di luar kampungnya. Rupanya mungkin dia bahan dasar dari situ mungkin. Jadi ada orang yang meninggal gara-gara Covid itu, dia maunya dimakamkan di kampungnya, ditolak oleh orang kampungnya. Ditolak orang kampung, akhirnya dia dimakamkan di tempat lain. Ya mungkin karena takdirnya di sana. Itu seperti itu. Tapi kalau sudah takdir memang qaddarallahu ma syaa fa'al. Kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi itu. Ana urid anta turid wallahu fa'al lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi adalah apa yang Allah mau. Makanya menolak takdir itu menyakitkan. Menolak takdir itu apa? Menyakitkan. Semakin kita menolak takdir semakin menyakitkan. Takdir itu terima. Terima terus kita bergerak mentaati perintah Allah. Nah, saya pribadi itu kalau misal ada hal yang sulit gitu ya, saya terima aja, mau gimana. Allah berkehendak begini, saya terima. Terus saya sowan sama Allah, saya bilang sama ya Allah, saya akan menemui seseorang untuk mentaati perintahmu, berusaha. Semuanya saya serahkan padamu ya Allah. Saya tidak mau berharap sama makhluk, berharap hanya padamu ya Allah. Saya menemui orang ini karena mentaati perintahmu, berusaha. Nah, gitu aja. Karena kan kita diperintah untuk mendatangi ahlinya tuh. Itu seperti itu. Saya kira itu. Nonton nggih Pak Haji nggih? Sing kula pahami. Napa Haji? Nggih monggo. Oh, nggih. Tapi lek kula sing garis bawahi ngeten Mbak Haji. Yang kemarin terkait dengan Covid itu memang betul. Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk, kan ngoten nggih. Leres niku, mboten salah niku. Tapi kenyataannya lho Mbak Haji, itu ketika seseorang misalnya mati di apa namanya? Skenario enggak harus ada hajat Mbak Haji. Enggak harus ada hajat. Intinya kan dia dimakamkan di bumi mana dia diciptakan kan. Pas dia mati itu intinya dia akan dimakamkan di bumi mana dia ya Bu Ainun Habibie itu meninggalnya di Jerman, tapi kan dimakamkannya di Kalibata sini kan. Berarti memang takdir beliau jatahnya di sini misalnya. Ada jamaah saya meninggal di Turki, keluarganya rupanya pengen dia dibawa pulang ke saya, dimakamkannya di Bekasi sini. Mungkin jatah tanahnya memang di sini, walaupun meninggalnya di Turki. Tapi ada juga yang nggak ada uang, akhirnya tetap dimakamkan di sana, nggak ada uangnya. Tapi bukan karena nggak ada uangnya, memang jatahnya beliau di sana memang. Jadi intinya niku sih. Jadi bukan soal ada hajatnya niku. Hajat itu bagian dari skenario mawon. Skenario yang Allah tetapkan. Itu pun tidak selalu ada orang yang di skenario seperti itu, Pak. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten. Wallahu a'lam. Enggak, Pak. Hardianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum. Kalau di hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Itu
setelah mengalami pertanyaan kubur, kalau lulus dan semoga kita semua bebas fitnah kubur ya, amin insyaallah. Itu Allah berfirman dalam riwayat itu, hadis qudsi, buka pintu surga atau buka lorong tembus surga, sehingga kuburnya menjadi seperti taman-taman surga. Tapi kalau dia tidak lulus, kalau dalam hadis kata Abi Dawud, dia nggak bisa jawab la adri gitu ya, nggak bisa jawab. Maka Allah berfirman, buka lorong tembus neraka. Jadi sehingga kuburnya jadi jurang-jurang neraka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Sehingga kalau kita merujuk pada riwayat itu, tepatnya siksa kubur itu setelah pertanyaan kubur. Jadi kalau lulus surga, taman-taman surga, kalau nggak lulus jurang-jurang neraka atau bahkan disijin. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, berapa lama pertanyaan kubur itu? Imam Tawus yang menceritakan ini. Ada dalam beberapa kitab, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, di Khulyatul Auliya Abu Nuaim rahimahullah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan kutipan riwayat Imam Tawus. Imam Tawus ini menceritakan akidah para sahabat. Imam Tawus menceritakan akidah para sahabat. Beliau mengatakan kalau orang yang baik ujiannya maksimal 7 hari. Itu Imam Tawus yang menceritakan akidah para sahabat. Dikutip dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dikutip dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, dikutip di dalam kitab Khulyatul Auliya Abu Nuaim, dan beberapa yang lainnya. Saya nggak hafal, ada banyak kutipan ulama tentang ini. Nah, dikatakan kalau dia orang yang baik, pertanyaan kuburnya itu 7 hari. Kalau dia orang yang tidak baik, pertanyaan kuburnya maksimal 40 hari. Itu Imam Tawus yang menceritakan akidah para sahabat. Kita tahu kalau kita meyakini sebagaimana keyakinan para sahabat, itu kita dijamin mendapat petunjuk. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Itu di Al-Baqarah. Jadi kalau kita andaikan mereka ahlu kitab beriman sebagaimana kalian para sahabat Nabi beriman, misalnya mereka mendapatkan petunjuk. Kalau ahlu kitab aja dapat petunjuk, apalagi kita kaum muslimin. Nah, makanya usahakan selama 7 hari itu kita maksimal mendoakan ahli kubur kita yang baru meninggal, karena itu masa-masa kritis. Itu masa-masa kritis. Nah, itu kalau lulus, kalau tipe orang yang baik 7 hari pertanyaannya. Maksimal itu ya, maksimal. Tapi kalau dia orang yang juahat, naudzubillah, itu maksimal pertanyaannya 40. Jadi kalau nggak lulus 7 hari, lanjut 40 hari itu Pak. Setelah itu baru dihajar. Itu tapi selama tanya itu jadi kaploki juga kalau nggak bisa jawab. Jadi itu yang saya pahami Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo Pak Benang. Bagaimana membedakan antara keyakinan kita dengan kesungguhan kita kepada Allah? Jadi kan terlalu gitu kan nggak boleh sebenarnya. Ya itu bagus. Jadi kalau kita pesimis kan takutnya kabulkan apa? Bagus. Nggih, ngeten Pak. Dalam Islam itu ada khauf, ada roja. Dalam Islam itu ada khauf, ada roja. Khauf itu rasa takut. Takut kepada Allah maksudnya, ada roja, ada harapan. Dalam Islam dua-duanya seperti dua sayap. Kalau di mobil ibarat gas dan rem. Orang kalau ngegas tok nggak pakai rem bisa bahaya. Sebagaimana kalau ngerem tok nggak ngegas ya nggak bagus juga. Nah, yang betul itu dua-duanya dipakai. Dalam konteks ini begini Pak. Yang dimaksud dalam Imam Adz-Dzahabi di kitab Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi, daftar dosa besar Imam Adz-Dzahabi, yang dikatakan bahwa orang itu termasuk dosa besar adalah merasa aman dari rencana Allah. Itu adalah ketika dia tadi Pak, saking merasa amannya sampai dia merasa tidak perlu bantuan Allah. Yang betul adalah kita selalu berbaik sangka kepada Allah,
Karena kita berbaik sangka kepada Allah, maka perkuat harapan kepada Allah. Jadi semakin kita berbaik sangka kepada Allah, semakin perkuat harapan kepada Allah. Justru itu. Dan fitrah manusia pasti ada ketakutan, pasti ada keresahan, ada